Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Repindo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen konflik konstruktif. Manajemen konflik konstruktif ini adalah proses mengatasi konflik dengan cara yang produktif dan akan menghasilkan solusi yang baik untuk semua pihak yang terkait atau yang terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian, manajemen konflik konstruktif ini melibatkan berbagai keterampilan seperti komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, dan negosiasi yang efektif. Melalui manajemen konflik konstruktif ini, tim dalam suatu organisasi atau dalam sebuah organisasi akan memperkuat hubungan antar individu atau antar kelompok dan meningkatkan kinerja mereka dalam sebuah organisasi tersebut. Manajemen konflik konstruktif ini yaitu positive problem solving yang terdiri dari kompromi dan negosiasi. Kompromi ini merupakan suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk melaksanakan kompromi ini adalah bahwa salah satu pihak dari yang terlibat dalam konflik tadi untuk merasakan dan memahami bagaimana keadaan pihak lainnya. Untuk itu dapatlah terciptanya yang namanya kompromi dalam suatu konflik. Sedangkan di sini negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak yang terlibat dalam konflik dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang atau apa yang akan dilakukan ke depannya. Manajemen konflik konstruktif ini memiliki beberapa peran penting dalam mengembangkan tim yang efektif dalam suatu organisasi. Apa saja perannya itu? Yang pertama, ada mengurangi ketegangan dalam tim. Konflik itu dapat menciptakan ketegangan dan kecemasan dalam tim yang terlibat dalam konflik. Untuk itu, peran manajemen konflik konstruktif untuk mengurangi ketegangan dalam tim yang terlibat dalam konflik. Kemudian apalagi peran yang kedua, yaitu meningkatkan keterbukaan dan komunikasi. Meningkatkan keterbukaan antara tim atau antara dua belah pihak yang terlibat dalam konflik dan meningkatkan komunikasi. Untuk itulah akan terciptanya nanti penyelesaian yang efektif dan efisien. Kemudian peran yang ketiga tadi apa? Meningkatkan kepercayaan antar anggota tim. Dengan menyelesaikan konflik secara konstruktif, anggota tim dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Ini dapat membantu mengembangkan tim yang efektif dan berkinerja yang tinggi. Kemudian fungsi yang selanjutnya atau peran yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan anggota tim dalam memecahkan suatu masalah. Manajemen konflik konstruktif melibatkan pemecahan masalah yang sangat efektif. Ketika anggota tim dapat mengatasi konflik dengan cara yang produktif, mereka juga dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dalam konteks tim tersebut. Peran yang selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja tim. Manajemen konflik konstruktif dapat meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Ketika tim dapat bekerja sama dengan harmonis dan berkomunikasi dengan efektif,
mereka dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan lebih mudah dan lebih cepat. Oleh karena itu, manajemen konflik konstruktif itu sangatlah penting dilaksanakan dalam pemecahan suatu masalah atau pemecahan suatu konflik yang terjadi dalam organisasi. Demikianlah penyampaian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui video pembelajaran ini dapat kita pelajari dan menambah wawasan kita semua, dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya Repindo undur diri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.